secara pribadi Mbak, Iya. menurut saya pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita harus tetap kreatif dan inovatif. Justru dengan era pandemi ini kita bisa melihat kemampuan seseorang untuk menyikapinya, karena ada prinsipnya adalah adaptif, solutif, dan inovatif. Asia Live Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Dan sekarang kita masuk di program podcast Kasus. Masih sama aku Vika Hamzah. Dan kali ini kita pakai konsep yang agak berbeda, karena aku mau ngobrol sama salah satu orang yang terjun langsung di dunia kegiatan belajar mengajar, di dunia pendidikan, yaitu Pak Jody. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK PGRI 2 Kediri, dan beliau juga merupakan pimpinan dari Greeders Corner. Greeders Corner sendiri adalah di SMK PGRI itu sendiri merupakan ekstrakurikuler, di mana mereka juga mengusung tema podcast seperti itu. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama Pak Jody ini, mau ngobrolin tentang gimana sih kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Dan sekarang aku di studio sudah terhubung dengan Pak Jody. Oke, baik, selamat siang Pak Jody. Selamat siang Mbak Vika. Siang, apa kabarnya? Oke, aku baik, alhamdulillah. Agak pilek aja sedikit nih. Pak Jody gimana? Oh, iya. Alhamdulillah, tetap semangat, terus bergerak Mbak. Betul, walaupun di tengah pandemi ya Pak ya, harus tetap produktif ya Pak. Menghalangi niat kita Mbak. Ya. Betul sekali. Oke Pak, kita langsung aja ya seperti diskusi kita sebelumnya tentang aku pengen bahas nih kegiatan belajar mengajar selama pandemi, khususnya di tempat Bapak ya, di sekolah di SMK PGRI 2 Kediri ya. Iya, itu seperti apa sih Pak gitu? Apa sih yang menjadi perbedaan mendasar kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini dengan KBM sebelum pandemi ya? Itu perbedaan dasarnya apa sih Pak? Begini Mbak, kita tahu bahwa pandemi itu membuat kita sedikit agak terkaget-kaget pada dasarnya. Betul. Pada awalnya Mbak. Betul. Karena pandemi telah mengajarkan kita banyak hal. Jadi pembelajaran itu juga sudah suatu perbedaan yang sangat-sangat drastis, signifikan, karena sebelum pandemi kan kita tatap muka. Betul. Kita bersama dengan anak-anak di kelas, kita bisa memapping kualitas anak itu dengan secara langsung. Jadi kita bisa melihat setiap tatapan mata anak-anak, setiap gerakan anak-anak, setiap raut wajah anak-anak punya problem, kita memberikan sebuah solusi di awal pelajaran, kita sempat mengadakan pendampingan. Akan tetapi di era pandemi kita terpaksa dan diwajibkan PJJ, pelajaran jarak jauh, atau yang dinamakan BDR, belajar dari rumah, atau daring dan sebagainya. Tentunya ini membuat suatu rasionalisasi kehidupan di negara ini, bahkan di dunia. Tentunya juga rasionalisasi pendidikan, dan semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan pembelajaran dilakukan dengan daring, online, dari belajar di rumah menggunakan media HP, laptop dan sebagainya. Tentunya mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan. Jadi paradigma belajar itu harus betul-betul disesuaikan dengan keadaan, karena yang diutamakan sekarang adalah bagaimana kita bisa sehat tanpa harus mengurangi makna dari sebuah pendidikan. Tentunya di awal ini ingin saya konfirmasi ke Mbak Vika, Asia Live Entertainment, bahwa pendidikan tetap berjalan pada track yang benar, walaupun dengan dimensi yang berbeda, dengan paradigma yang berbeda. Tetapi itu tidak boleh membuat kita terpuruk. Betul. Justru dengan adanya seperti ini, dengan adanya pandemi, membuat semua aktivitas akademi di sekolah itu berbuat sesuatu yang baik. Jadi ada inovatif, kemudian solutif, kemudian responsif dan adaptif. Betul. Jadi semua aspek keterampilan perfil kita diuji di dalam era seperti ini, Pak. Itu just sementara dari saya. Jadi di dunia pendidikan sendiri masih sesuai dengan track, tetapi memang tapi nih karena berhubungan metodenya sekarang ini online, ya kan, semua serba online. Nah, berarti ada kesulitan ya kan Pak ya? Pasti ya.
Ada kendala ya, ada kendala-kendala seperti Iya, itu. Apa sih Pak kalau kendalanya katakan biasanya? kesulitan mungkin tidak. Kalau kendala iya. Jadi difficulty dengan barrier itu berbeda Mbak dalam Oke. dunia pendidikan. Kalau barrier itu adalah kendala Mhm. atau sedikit hambatan-hambatan dan itu masih terukur dan kita masih bisa menjalankan program. Jadi pada dasarnya pendidikan itu terus berjalan dan stigma bahwa sekolah libur itu tidak benar Mbak. Banyak yang berpendapat dengan pandemi sekolah libur, tidak. Sebenarnya sekolah tidak libur karena materi itu diberikan sesuai dengan kurikulum, silabus, sesuai dengan RPP, akan tetapi metodologinya yang berbeda karena memang keadaan seperti ini. Jadi masih ada pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Bahkan kalau ada kendala, nanti sekolah bisa menyikapi dengan luring, dengan memberikan suatu bantuan materi, kita antar ke rumah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan dari keadaan anak didik yang terkendala banyak hal, termasuk jaringan dan sebagainya. Sehingga sekolah tetap berusaha sekuat tenaga membuat satu metodologi pembelajaran yang adaptif, yang bisa disesuaikan dengan era sekarang. Okay. Mungkin adanya upgrade tentang teknik pemberian pelajaran, tidak hanya dengan model ceramah, akan tetapi lebih dengan pilot based learning atau discovery learning atau flip classroom dan sebagainya. Masih banyak metodologi yang dijadikan sebagai trigger dan entry point buat anak-anak untuk mempelajari materi dengan keadaan yang seperti ini. Okay. Dan tentunya penekanannya banyak ke sikap, banyak ke karakter, dan menanamkan sebuah kejujuran dan motivasi dan kerja keras. Jadi kita punya orientasi seperti itu. Jadi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk muridnya sendiri ya Pak ya? Iya. Oke. Karena gini Mbak, era sekarang itu kan siswa tidak sepenuhnya dalam pengawasan kita. Betul. Siswa ada di rumah, kita di sekolah. Nah, sekolah sudah melakukan suatu koordinasi, suatu sosialisasi ke orang tua untuk ikut mendampingi anaknya. Dan setelah itu, sekolah juga mengedepankan karakter. Bagaimana guru sekolah itu menanamkan karakter yang baik, tanggung jawab, kemudian punya komitmen dan jujur. Tidak ada yang bisa mengawasi siswa Mbak. Karena apa? Karena mereka bisa saja mengerjakan sesuatu, melihat dengan Google, ya kan, copy paste, kemudian share seperti itu. Betul. Tidak bisa mengadakan pengawasan yang sangat intensif, makanya kejujuran itu sangat dibutuhkan. Betul. Kalau nggak jujur ya seperti itu. Jadi ada suatu penekanan bahwa siswa harus betul-betul jujur, siswa diberikan sebuah motivasi untuk belajar karena kondisi seperti ini. Jadi kalau nggak ada treatment, nggak ada frame bahwa kejujuran adalah yang utama, pengawasan ada di dalam keluarga, jadi orang tua, kemudian sanak saudara, budenya, siapa yang dekat dengan anak itu yang menjadi sumber informasi sekolah tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu Mbak sementara. Oke. Lalu apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan siswa dan orang tuanya sendiri ya selama kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini? Tentunya butuh sebuah alat, sebuah technological devices, minimal HP lah Mbak. HP. Jadi begini, orang tua memang harus mensupport penuh, memberikan fasilitas yang bisa mendukung jalannya PJJ, BDR, dan online ataupun daring. Jadi minimal HP, kemudian yang mohon maaf memang harus difasilitasi dengan jaringan internet. Walaupun sekolah dan pemerintah sudah memberikan subsidi internet ya secara berkala, secara rutin, itu alhamdulillah sudah berjalan, dan sisanya mungkin orang tua bisa mengalokasikan sedikit budgetnya untuk internet. Kalau menggunakan Google Classroom mungkin nggak terlalu banyak data atau kuota, tetapi kalau yang kita harus Google Meet ya kan, atau Google Zoom atau yang lain, itu sedikit ya harus kita atur lah waktu pemberian materi, kemudian dengan kemampuan anak-anak di dalam menyediakan profile kuota dan sebagainya. Tapi so far di SMK kami berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak tumbuh ide kreatif. Mereka bergabung dengan temannya yang punya wifi, mereka ke tempat yang lebih bisa jaringannya. Tidak apa-apa. Dan juga support mental mungkin ya Pak ya dari orang tua ya.
Iya betul, Betul, karena mental. ukuran sekarang yang penting anaknya sehat, anaknya aktif, tetap semangat belajar dari rumah, dan nanti menggunakan pilot based project, menggunakan suatu proyek-proyek pembelajaran, anak disuruh bikin apa, anak disuruh mengerjakan apa. Dan yang dikembangkan adalah flip classroom, Mbak. Itu metode lama tapi bisa sangat relevan dipakai untuk sekarang. Flip classroom itu contohnya, materi akan di-share ke WA. Jadi anak-anak berikan materi dulu, kemudian anak-anak disuruh belajar sampai nanti ketika hari H waktu ada jadwal itu sudah bisa dikerjakan dengan baik. Gitu. Jadi flat classroom itu kita berikan suatu materi awal, kemudian anak-anak disuruh menganalisis yang mungkin 1 minggu, kemudian ketika Google Classmeet atau Zoom kita sudah bisa memproses sebuah pendidikan yang cukup baik. Kenapa? Karena sudah ada pembelajaran atau materi yang diberikan di awal. Kemudian ada lagi metode lain, mungkin recording, kita record, kita set ke WA, cukup mana untuk mengurangi beban anak. Itu biasanya kita bisa melalui WA base ya, jadi voice note, kemudian dilihat kemampuan speakingnya kalau bahasa Inggris. Kalau yang lain sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh masing-masing Bapak Ibu. Oke. Untuk seperti itu berarti guru-guru dalam menetapkan standar nilai dan kelayakan tugas yang dikumpulkan oleh siswa itu ada kompensasi gitu nggak sih Pak? Ya, bukan kompensasi Mbak, tapi sedikit. Ya, kita harus memberikan sebuah kelonggaran. Kenapa? Ketika di deadline, contoh Mbak, ketika Google Meet, kan ada beberapa anak yang tidak bisa ikut Mbak, karena kuota, karena mungkin rumahnya, mohon maaf kalau yang di SMK itu non jauh di sana Mbak, Iya. kegunungan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi sebagai seorang pendidik harus punya mapping, harus tahu seluruh kemampuan anak. Jadi satu anak itu seorang guru harus tahu min plusnya. Iya. Terus tahu. Betul. Itu namanya mapping, sehingga bisa menentukan apa yang kita lakukan. Tidak harus kaku seperti itu, tetapi sebagai seorang guru harus bisa melihat semua kemampuan siswa, semua karakter siswa. Kendalanya yang jenengan tanyakan tadi itu ketika kelas 10 Mbak, karena kelas 10 waktu PPDB itu sudah online, sehingga kita tidak sempat ketemu, kita tidak sempat menginvestigasi, kita tidak sempat menganalisis apa karakter anak, akan tetapi di beberapa kesempatan wali kelas itu biasanya aktif. Contoh Mbak, untuk melihat karakter anak itu ketika di grup WA, bagaimana anak-anak merespon, cara mengkomunikasikan, cara menjawabnya, cara berkomunikasi itu bisa dianggap dan dinilai sebagai karakter anak. Ada yang kurang baik, ada yang sudah baik, ada yang sangat baik. Itulah mungkin menjadi catatan-catatan kecil untuk menentukan karakter anak. Oke. Tadi Bapak menyinggung tentang kemarin itu udah ada PPDB, maksudnya sudah masuk masa penerimaan siswa baru selama pandemi Pak ya. Dan kekurangannya adalah ketika itu jadinya tidak bisa dengan mudah menilai karakter anak secara langsung gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah aku mau bahas di sisi ini Pak. Ketika penerimaan siswa baru kemarin khusus sekolah swasta, adakah perbedaan biaya masuk siswa baru Pak? Timbang, maksudnya dibandingkan dengan ketika di masa sebelum pandemi ya. Ini kadang-kadang soalnya jadi pertanyaan juga ya buat orang tua murid yang awam gitu. Betul. Gini Mbak, pada dasarnya setiap sekolah swasta itu punya kebijakan sendiri. Dan saya berbicara ini atas dasar apa yang terjadi di sekolah kami, kebijakan sekolah kami. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa sekolah kami pada dasarnya setiap ajaran baru itu pasti ada kenaikan sedikit. Nah, untuk merespon suatu paradigma bahwa adanya COVID-19 yang sepenuhnya belum pernah mereda, bahkan di awal-awal itu masih menjadi hal yang sangat baru, masih banyak yang luar biasa kebingungan. Sekolah kami memutuskan tidak menaikkan apapun. Itu dari kompensasi. Yang kedua, untuk menjadi siswa karena melihat situasi sangat luar biasa, pada saat itu juga bertepatan dengan hari bulan suci Ramadan, kemudian juga Idul Fitri, kemudian pandemi. Jadi ada 3 hal yang sangat terjadi
terjadi pada saat itu, sehingga setelah kami mohon maaf memberikan sebuah kompensasi yang luar biasa. Jadi yang mau sekolah di sekolah kami cukup membayar uang muka sekian persen, saya tidak sebutkan nominalnya, sekian persen, dan sisanya bisa diangsur 4 kali Mbak. Sampai sekarang juga masih bisa ada kelonggaran untuk semester berikutnya. Jadi fleksibel ya Pak ya? Iya betul Mbak. Jadi kita tidak ada pengurangan biaya, cuma kita tidak menaikkan biayanya. Jadi kita tetap seperti tahun lalu untuk meringankan beban orang tua supaya anaknya punya kesempatan untuk di dunia pendidikan yang baik. Kami memberikan itu tadi DP dulu ya sekian persen dan itu sudah banyak. Kemudian sisanya bisa diangsur 4 kali. Bayangkan, kan anak-anak akhirnya orang tua juga menyambut luar biasa. Iya betul. Dan yang paling hebat lagi, walaupun belum lunas, apa yang menjadi kewajibannya sudah dipenuhi. Seragam, ya mulai dari atribut, mulai dari apapun sudah terpenuhi, dibagikan ya secara bertahap. Memang harus shift ya. Jadi satu gelombang itu hanya berapa anak kita bagikan, kita berikan tas juga, dan rata-rata memang mereka belum membayar penuh, karena itu dulu dari kompensasi kebetulan sekolah kami untuk menyikapi situasi yang sepenuhnya belum reda dan pada saat itu sangat masih baru dan membuat banyak orang panik, sekolah panik, dan orang tua juga masih repot bagaimana dalam mencari biaya pendidikan. Oke. Jadi intinya fleksibel ya Pak ya, dan balik lagi itu kebijakan masing-masing sekolah ya, untuk swasta ya. Oke. Swasta Mbak, kalau negeri lain. Iya. Kalau negeri ngikut pemerintah ya Pak, maunya gimana ya? Kalau swasta harus hidup mandiri. Iya betul. Oke. Lalu Pak, aku penasaran Pak untuk SMK PGRI sendiri, SMK PGRI 2 ya. SMK PGRI 2 Kediri ini sendiri, gimana sih proses adaptasinya pihak sekolah dengan kegiatan belajar mengajar yang berbeda ini ya di masa pandemi ini gitu. Betul. Prosesnya gimana tuh adaptasinya? Gini Mbak, kami punya prinsip yaitu be first and be different. Di dalam menyikapi keadaan, sudah saya katakan di awal, kita memerlukan sebuah rasionalisasi teknologi, rasionalisasi pendidikan, rasionalisasi kehidupan yang mau tidak mau memaksa kita untuk berpikir adaptif, rasional, inovatif, dan solutif. Salah satu cara adanya Brida Studio yang punya fungsi satu untuk e-learning program Mbak. Jadi untuk media pembelajaran, memproduksi bahan ajar dengan metode video, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Ini yang di belakang saya adalah studio Brida. Oh, ini studionya ya? Iya. Wah, boleh ditunjukin Pak, sedikit Pak. Waduh, ini khusus studio yang dibangun sama SMK PGRI 2 ini ya? Oke. Ya, untuk e-learning centernya, untuk pembelajarannya, untuk Google Meet di sini, virtual learning di sini semua. Yang pertama, yang kedua ada namanya Brida's Corner, ada program talk show terbaru dari kami. Yang genrenya pendidikan, ekonomi, kemudian UMKM, sosial, budaya, dan telah mengundang banyak narasumber ya termasuk Pak Hakim kemarin. Oh gitu, Pak Hakim kemarin diundang ke sini juga. Iya, betul. Sudah banyak narasumber Mbak dari BNN dan sebagainya. Dan ini yang menjalankan semuanya dari SMK juga. Tim dokumentasi, shooting, editing, editor semuanya dari anak multimedia. Dan saya sebagai pimpinan Brida's Corner dan penanggung jawab Brida Studio juga terus mengembangkan diri. Itu Mbak, ini bentuk dari inovasi tiada henti dari SMK Kediri untuk menjawab pandemi. Karena apa Mbak? Kita tidak boleh berhenti Mbak untuk berpikir karena waktu tidak pernah berhenti. Sekali kita berhenti kita akan tenggelam oleh waktu. Betul. Pandemi membuat kita harus bergerak. Betul. Adaptasi berubah jadi inovasi ya. Betul. Iya, adaptasinya berupa inovasi. Iya, betul. Keren. Pak, selain itu apa aja sih kegiatan yang diadakan oleh SMK PGRI 2 sendiri di studio itu? Studio itu sebenarnya setiap guru mata pelajaran itu bikin metode pembelajaran Mbak. Jadi kayak bikin suatu materi nanti akan dilinkkan di YouTube Mbak. Gitu. Jadi anak-anak nanti bisa lihat di YouTube untuk bahan pembelajaran mereka, bisa di Google Drive-nya, bisa di WA. Anak-anak bisa melihat dari situ. Nah, tapi biasanya menggunakan sistem matrikulasi. Jadi
pengantar dasar keilmuannya. Oke. Untuk masalah detail dari pembelajaran kita bisa fokus ke Google Classroom, kadang-kadang ada handout-nya, kemudian di Google Meet dan sebagainya. Iya. Jadi sudah banyak karya dari masing-masing guru di studio ini untuk memberikan sebuah modul pembelajaran secara umum. Jadi karena dibatasi oleh waktu, jadi kalau bicara tentang akuntansi, ya matrikulasi tentang akuntansi, apa-apa saja yang harus dipelajari ketika nanti kita bicara tentang kompetensi dasar tentang ini. Kalau bahasa Inggris, ketika bicara tentang introduction, bagaimana kita memberikan sebuah tutorial the way how to show introduction di metode pembelajaran namanya e-learning center-nya. Kemudian juga untuk virtual meeting, untuk talk show, melatih anak-anak belajar berkomunikasi, menghandle acara, menentukan sudut pandang, sudut pengambilan gambar dan sebagainya. Bahkan ini juga fungsinya adalah untuk ruang debat bahasa Inggris yang kemarin kita lomba online, kita juga masuk juara harapan 1 tingkat nasional yang diadakan di Makassar. Wow. Debat bahasa Inggris kami juga pernah ke UI, pernah menginjakkan di DPR MPR dengan tim di Komplek UI. Wah, hebat banget, Pak. Biasa aja, Pak. Karena kita punya moto from nothing to something. From nothing to something. Sesuatu. From nothing to something. Sesuatu aja lah. Iya. Yang penting jadi sesuatu berguna ya, Pak ya. Buat yang lain. Kalau nanti from zero to hero nanti berlebihan, Pak. Masih ketinggian ya, Pak ya. Iya, nanti jatuh. Aduh, jatuh sakit ya Pak ya kalau ketinggian ya Pak. Kalau seperti filosofi Bung Karno enggak, Pak. Jangan gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Kalau kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang, Pak. Waduh, bisa. Oke deh. Tapi Pak, untuk e-learningnya sendiri tadi kan Bapak bilang guru-guru berkaryanya di situ ya untuk pembelajarannya. Berarti guru semuanya ketika kegiatan belajar mengajar itu datang ke studio. Iya. Oh gitu. Jadi ada jadwal, Mbak. Nanti biasanya rumpun mata pelajaran bahasa Inggris itu nanti diwakili ada 3 guru membentuk suatu metode pembelajaran. Nah, yaitu koordinasi gitu ya Pak ya, pembagian jam pelajaran ya. Tidak sembarangan, tidak semuanya enggak, tapi sudah ada per mata pelajaran itu kan diambil oleh beberapa guru. Akuntansi 5 guru ya 5 guru itu nanti bikin KD apa nih yang mau disampaikan di pembelajaran tanggal sekian hari sekian ini. Jadi tidak semuanya pelajaran itu selalu menggunakan metode video pembelajaran, bukan. Tapi ini hanya sebagai variasi, sebagai pembeda supaya anak-anak tidak boring, anak-anak bisa semangat. Dan kalau dilihat Mbak, dengan melihat studi kami itu anak-anak bisa terobati rindu terhadap sekolah. Kenapa? Karena studi kami itu didekorasi dengan gerbang sekolah. Jadi ketika lihat studi kami sudah tahu ini gerbang sekolah kami persis. Oh gitu. Oh ini desain depan gerbang ini ya SMK PGRI 2 ya. Oh iya. Saya pindah ke studio biar melihat ketika nanti kita virtual meeting dengan anak, oh ini persis Mbak. Gitu. Saya jadi kebayang gitu nanti ketika lagi jalan-jalan ke Kediri lewat, oh ini nih seperti yang saya lihat nih gitu ya. Oh ini sekolahnya gitu ya. Iya, filosofinya seperti itu Mbak. Yang banyak orang nggak tahu kenapa seperti itu. Karena saya ingin menjadi good reminder untuk anak-anak bila kangen sekolah. Betul. Oke. Gitu. Keren. Tapi untuk bangun desainnya apa segala macam itu Bapak sendiri atau bareng-bareng dengan anak-anak rembukan desainnya Pak? Apa gimana? Untuk idenya memang dari saya Mbak, tetapi kan ada tim kreatif ya kan. Itu melibatkan anak-anak Pak? Bukan, tim kreatif itu dari Bapak Ibu guru yang ada di sini kan ada guru seni budaya. Oke. Kan banyak ada guru seni budaya yang ahli nulis kan ada. Iya. Ada banyak Bapak Ibu guru yang punya kemampuan melukis, mendesain. Jadi kita kerjasama, tidak mungkin Mbak saya bekerja sendiri. Terbentuklah studio ini. Dan filosofinya kan warna-warni memang menimbulkan sebuah efek keceriaan. Ada simbol YouTube, Facebook, supaya semuanya terbuka dengan dunia teknologi. Karena 4.0 itu kan merubah analog ke digital. Iya, betul. Sebagai guru, apa aja kesan yang dirasakan dengan momen kegiatan belajar mengajar secara virtual ini? Kalau secara pribadi Mbak, menurut saya pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita harus tetap
kreatif dan inovatif. Justru dengan era pandemi ini bisa melihat kemampuan seseorang untuk menyikapinya, karena ada prinsipnya adalah adaptif, solutif, dan inovatif. Di sini dituntut semua guru berpikir cerdas, berpikir yang rasional, bagaimana menyampaikan mata pelajaran dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang mungkin bosan dan sebagainya. Karena banyak sekarang ini, ketika dulu waktu Google Classroom, kemudian Google Meet, fase sekarang anak-anak sudah sedikit mengalami fase kejenuhan. Iya, betul. Ketemu dengan gurunya hanya itu saja, Google Meet, kemudian apalagi Classroom. Dan efek kontrolernya juga belum bisa kita lihat secara utuh, apakah anak-anak itu berpikir sendiri atau dikerjakan oleh temannya. Iya. Itu merupakan sebuah budaya yang harus kita perhatikan. Makanya efek kontrol itu perlu diperhatikan juga. Makanya prinsip dari pelonggaran di era sekarang, assessment-nya adalah yang kita tanamkan justru adalah karakter dan keaktifan siswa. Anak aktif, anak bisa bertanya di Google Meet, ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ternyata di era seperti ini anak-anak masih bisa bertanya, anak-anak masih aktif mengerjakan tugas, anak-anak masih bisa calling, sering di mana, ini ada problem, itu luar biasa, Mbak. Kebahagiaannya malah 2 kali lipat. Karena kita nggak pernah ketemu, betul. rindu, tetapi anak-anak punya respon yang luar biasa. Justru era pandemi ini bagi saya seorang guru jadi sebuah tantangan ya. Iya, tantangan dan menguji ketabahan kita, menguji kesabaran kita, menguji kreativitas kita, dan bisa dilihat hasilnya ketika anak-anak di era seperti ini, notabene mereka 24 jam ada di rumah, kemudian mereka banyak di rumah dan kita tidak bisa mengawasi secara penuh, dan mereka bertanya suatu hari, saya mau tanya materi ini bagi saya merupakan sebuah siraman kebahagiaan yang luar biasa. Oh, ternyata mereka masih peduli dengan pelajaran, mereka masih mau belajar. Bahkan ada yang tanya, kapan masuk? Kami ingin masuk, kami ingin sekolah. Jadi hubungan dengan anak itu, walaupun dengan WA, dengan SMS, dengan apapun, itu merupakan sebuah hal yang sangat membahagiakan. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan pandemi membuat kita malas-malasan. Pandemi kita harus jaga jarak, Mbak, tapi tidak menjauhkan hubungan kita dengan anak-anak. Betul, dan treatment yang harus diperhatikan oleh guru-guru juga ya Pak, dan orang tua murid juga ya, bahwa di sini bukan cuman akademiknya aja, tapi membangun karakter ya, bagaimana membangun karakter siswa tersebut agar lebih bertanggung jawab dengan pendidikannya ya, betul, kejujuran ya. Kejujuran ya Pak. Karena masuk apapun, kalau mereka nggak jujur, mereka bisa mengatakan yang sebaliknya. Betul, dan kita nggak bisa kontrol ya, bener apa enggaknya, ya kan? Dengan jarak bukan ini. Tidak bisa, tapi mengurangi pengawasan kita luar biasa. Betul. Lalu Bapak pernah mana di rumah? Iya, betul. Terus di rumah ngapain? Iya. Ada yang mempersepsi malah menomorduakan pendidikan, ada beberapa kasus. Betul. Dan kita terus evaluasi karena kita selalu menggunakan pendekatan, ada itu Mbak, kuesioner Mbak, kita berikan kuesioner. Oh gitu, itu bentuk treatmentnya ya Pak ya? Oke. Iya, jadi anak-anak disuruh ngisi kuesioner, kemana saja, kemudian pergi dengan siapa, keadaan kesehatannya seperti apa. Ya, walaupun nanti kembali ke anak-anaknya cara ngisinya Mbak. Iya, tapi yang penting kan sudah memberikan yang terbaik ya Pak ya. Untuk mengetahui opini dari siswa tersebut ya Pak ya. Betul. Lalu Bapak sendiri pernah mengalami hal unik tidak selama KBM secara online ini, kegiatan belajar mengajar secara online? Banyak sekali Mbak. Waduh, boleh ceritain salah satu Pak? Iya. Gini Mbak, ketika Google Meet contoh Mbak, anak-anak itu kan kangen loh Mbak. Betul. Ruangan itu ya akhirnya komunikasi dengan temennya itu loh. Iya. Kayak di kelas akhirnya Mbak. Saya biarkan aja dulu biar mereka kangen-kangenan. Iya. Ya kayak di kelas itu. Rame ya Pak ya. Rame, kita sudah siap loh rame. Tapi nggak apa-apa Mbak, kita biarkan mereka bersosialisasikan dulu. Iya betul. Karena pembelajaran sekarang itu tidak harus latar tentang konten atau materi, tetapi harus melihat karakter anak seneng, tetapi masih dalam under kontrol kita. Dan kalau sudah gitu, oke anak-anak, oh ya seru gitu. Setelah itu
anak-anak disuruh mematikan speakernya karena saya akan menyampaikan menerangkan materi. ya anak-anak yang mau silakan lambaikan tangan dan bisa di-on-kan. Oke. Dan semua harus on visual, on visual itu harus nampak. Oke. Tidak boleh terus karena saya ingin mereka menggunakan seragam walaupun di rumah. Iya. Kenapa Mbak? Kalau nggak menggunakan seragam, kadang seragam mereka juga ya mohon maaf, gitu kan. Siapa tahu ada yang kurang berkenan. Iya. Nah, lokasinya harus tentukan di mana lokasinya. Kadang-kadang ada adiknya lewat, Iya betul. terus panggil mbaknya, Mbak, seru Mbak itu unik sekali. Terus, saya masih ini gitu. Inilah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa dan mereka antusias sekali. Gitu. Bahkan setelah saat ditutup itu kan kalau mereka nggak lift kan tetap di situ ya mereka ngobrol. Iya betul. Dengan temannya saya biarkan aja. Tapi saya pantau Mbak ngobrolnya seperti apa. Iya. Yang paling penting anak-anak antusias. Saya juga senang ketemu dengan mereka walaupun ya melalui virtual meeting dan ya alhamdulillah Mbak program sekolah berjalan dengan tetap berjalan ya Pak ya mudah-mudahan memang tetap berjalan. Iya. Ya mudah-mudahan ya iklim pendidikan di Indonesia maupun seluruh dunia kan pandemi seluruh dunia ya mengalami ya Pak gitu semuanya tetap berjalan tetap berjalan dengan lancar dan bisa kedepannya lebih baik dan satu lagi sih pertanyaan aku yang terakhir ini menurut Bapak apa sih pengaruh dari belajar mengajar secara online ini ke depannya bagi siswa maupun bagi sistem pendidikan itu sendiri? Monggo Pak. Jadi tentunya ada pengaruhnya Mbak karena memang dunia pendidikan sekarang dihadapkan pada dimensi yang sangat krusial, di mana kita tidak bisa bertemu bertatap muka, kemudian tidak bisa melakukan asesmen secara langsung dan sikap, kemudian dari karakter anak, kemudian kita juga tidak bisa secara luasa mengeluarkan semua potensi yang kita miliki. Betul. Karena mengajar itu bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan hati. Tetapi di satu sisi setelah berjalan saya bisa mengevaluasi ternyata ada sisi lain yang harus kita sikapi, yang harus kita renungkan. Betul. Ternyata pandemi itu ya bisa membuat kita lebih dekat dengan anak-anak. Iya. Anak-anak kangen, kita juga kangen, itu luar biasa. Jadi memang anak-anak itu sudah banyak yang WA, Pak, kapan masuk, kita kangen, semuanya pengen masuk dan mereka dihadapkan pada sisi yang sangat krusial dan ternyata mereka juga merasa beban karena mereka ingin sekolah dengan normal, mereka ingin ketemu dengan bapak ibu guru, mereka ingin mendalami materi dengan sebaik mungkin. Ya, dengan online ini memaksa mereka untuk sedikit lebih kreatif, sedikit untuk lebih berkomunikasi dengan pihak lain, terutama dengan orang tua, dengan media-media pembelajaran yang ada di luar sana. Karena memang tidak diizinkan surat edaran dari Kemendikbud 2019 tentang bagaimana sekolah itu menanggulangi penyebaran COVID di sekolah. Yang satu, yang kedua adalah bagaimana sekolah mengajarkan pendidikan di era COVID-19 dengan sistem jarak jauh. Itu adalah undang-undang yang tidak bisa kita tentang, tidak perlu kita langgar. Tapi pandemi ini ternyata mengajarkan sesuatu hal, aktivitas inovasi, kemudian solusi buat pendidikan. Dan saya yakin sebenarnya kalau anak-anak dan para pendidik ini bisa kreatif, sebenarnya bisa lebih efektif. Saya berikan contoh Mbak, ketika bahasa Inggris ataupun produk KPU itu karena anak-anak punya waktu yang sangat luas, mungkin pilot project-nya diberikan tugas apa yang sangat luar biasa tugasnya dan anak bisa mengerjakan di rumah dengan baik karena mereka 24 jam ada di rumah, 24 jam mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dan yang paling penting anak-anak bisa mendekatkan diri kepada bapak ibunya lebih baik, bisa membuat suatu sinergi dalam menyikapi pembelajaran. Jadi di sini semua komponen bangsa, semua elemen masyarakat, semua elemen negara ini akan berpikir bersama-sama bahwa pendidikan ternyata sekarang sudah berubah. Pendidikan itu sekarang adalah bukan teacher center tetapi ke siswa. Jadi bukan diberitahu, siswa ingin mencari tahu. Itu Mbak konsepnya. Oke, secara tidak langsung juga kondisi ini
apa ya, untuk memacu dan memicu kepekaan siswa untuk lebih aware dengan pendidikannya gitu kan, dengan pelajaran ya Pak ya. Jadi lebih aktif, dia nggak pasif gitu ya siswa ya. Gitu. Oke, sip. Ih, keren nih. Seru banget sih ngobrol sama Pak Jody nih. Next time kita bisa ngobrol lagi mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau bisa ketemu langsung malah ya Pak ya. Boleh, Mbak. Iya. Kalau bisa ketemu langsung ya Pak ya. Iya, silaturahim. Tema apa? Iya, berarti bisa collab kita Gridas Corner sama Asia Live ya Pak ya. Oke. Bisa collab. Iya, siap. Oke Pak, terima kasih sudah join sama Asia Live dan semoga sukses terus dan selalu sehat. Terus juga sukses untuk SMK PGRI 2 Kediri dan aku izin pamit ya Pak ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan aku dengan Pak Jody dari SMK PGRI 2 Kediri. Mudah-mudahan informatif ya buat Asia Lovers, dan jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment, nonton semua videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. See you on our next video. Stay safe, stay healthy. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Live Entertainment.